Salam Jimatres untuk semua pecinta misteri, untuk pecinta horor, dan tentunya Anda kembali bertemu dengan saya, Bos Jimat, sajian malam Jumat Radio Istana FM, Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Saya Ki Banu Asmoro. Malam hari ini tentunya akan berbincang-bincang mengenai hal-hal gaib bersama paranormal atau bisa dikatakan juga tim Jimat Radio Istana FM. Dan tim Jimat ini ada beberapa paranormal, dan malam hari ini saya kebetulan bersama tim Jimat yang kedua, yaitu Ki Rangga Warsito. Beliau beralamatkan di Jalan Panglima Polim, yaitu Gang Pangga 2, Sumbang, Bojonegoro. Nah, bagaimana kiprah dari Ki Rangga Warsito di dunia spiritual? Nanti saya akan berbincang-bincang dengan beliau pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, saya ingatkan kepada seluruh Jimaters dan pecinta misteri untuk supaya channel Jimat Radio Istana FM ini berkembang, subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada seluruh kawan-kawan Anda supaya bisa berkembang untuk memberikan dunia gaib, memberikan pengetahuan tentang hal-hal mistik dan misteri tentunya. Saya akan bersama langsung Ki Rangga Warsito pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam Ki Rangga Warsito. Selamat malam Ki Banu. Baik, kabar baik ya? Ya, luar biasa Ki Banu. Baik, bisa sebelumnya saya sampaikan kepada seluruh Jimaters mungkin akan yang ingin diucapkan, ingin disampaikan dari Ki Rangga Warsito untuk para Jimaters. Selamat malam, salam rahayu semuanya para Jimaters di seluruh Nusantara. Saya Ki Rangga Warsito, selaku spiritual pengobatan medis yang berada di Jalan Panglima Polim, Gang Mangga 2, RT 18, RW 6, Kelurahan Sumbang, Bojonegoro, Jawa Timur. Selamat malam semuanya bersama Ki Rangga Warsito. Baik, para Jimaters pecinta misteri, Ki Rangga Warsito ini adalah ahli spiritual juga paranormal yang tentunya bisa mengobati penyakit non medis, dan beliau ini buka praktek di Radio Istana FM hari Senin dan hari Selasa jam 9 pagi sampai sore. Nah, bagi Anda yang ingin bersama Ki Rangga Warsito untuk pengobatan non medis, Anda bisa datang ke Radio Istana di Jalan Mungin Sidi 126 Kota Bojonegoro, atau bisa menghubungi nomor telepon dari Ki Rangga Warsito yang sudah tertera di sini 0857 3094 3820. Nah, saya ingin tanya kepada Ki Rangga Warsito, Anda memberikan yaitu pengobatan non medis. Apa saja yang bisa Anda sembuhkan dari penyakit non medis itu? Nah, di antaranya yaitu tentang sihir, tentang gendam, dan lainnya banyak yang saya miliki keahlian tersebut. Selain sihir, gendam, apalagi mungkin ada orang yang punya riwayat penyakit, apa bisa Anda bantu atau bagaimana? Biasanya saya lakukan itu orang yang lumpuh. Lumpuh secara non medis, kadang-kala dalam dirinya sendiri banyak terjadi makhluk-makhluk yang menghinggapi dalam tubuhnya. Jadi ada makhluk gaib berada di dalam tubuh. Iya. Anda bisa menganalisa penyakit si pasien itu ada gangguan gaib. Iya. Bagaimana caranya Anda bisa memastikan bahwa ini adalah terkena yaitu gaib? Ya. Pada saat itu kita berikan sebagai ramuan ini untuk mendeteksi dari pasien tersebut. Apa itu? Ini dari ramuan daun bidara. Daun bidara yaitu fungsinya yang ditakuti makhluk gaib. Banyak diantaranya dari stroke dan sebagainya itu bisa diobati melalui daun bidara. Ya, jadi intinya Anda tahu bahwa orang tersebut kena gangguan gaib itu hanya dari daun bidara. Iya. Cara mempraktekannya bagaimana itu? Iya. Ini kadang saya praktekkan, saya buka biasanya dari siapkan yaitu gelas. Saya kasih air dulu. Saya aduk, biasanya saya ambil dari daun bidara ini 1 sendok. 1 sendok, terus habis itu baru saya kasih air panas. Diaduk, setelah itu menunggu dingin sampai hangat baru diminumkan pada pasien tersebut. Apakah ada ritual-ritual tertentu atau mungkin bacaan-bacaan tertentu supaya si pasien benar-benar bahwasanya terkena, Anda tahu terkena dari gangguan gaib? Iya, ada.
Sering kita pakai huruf Jawa, yaitu huruf Wonocoroko yang sering kita pakai untuk metode penyembuhan. Huruf Wonocoroko itu kita balik, seperti ayat-ayat lain dari perpaduan kitab apapun kita kolaborasi. Ya, apakah tidak berbahaya itu kalau kitab lain dipadukan dengan huruf Jawa seperti itu? Oh tidak, di situ kita lihat dari pasien tersebut atas keyakinannya masing-masing. Untuk huruf Jawa itu memang ada khasiatnya. Kok bisa menggunakan huruf Jawa seperti itu? Ada memang, dari kata hono berarti tentang kehidupan. Kehidupan sebagai manusia sering terjadi perubahan. Ada perubahannya secara drastis lupa akan kodratnya sebagai manusia dan tidak ingat pada Allah SWT. Ya, seperti itu ya. Iya. Jadi pengobatan Anda hanya medianya adalah daun bidara. Iya. Dari ramuan daun bidara. Betul, iya. Memang diyakini bahwasanya daun bidara itu adalah yang ditakuti oleh bangsa jin atau yang lainnya. Ya, seperti itu. Baik, bagi jimater-jimater semua, tentunya kita tahu bahwasanya Rasulullah sendiri itu mengatakan bahwasanya daun bidara memang ditakut oleh jin atau setan. Untuk itu Anda di rumah itu bisa menanam daun bidara, karena diyakini bahwa daun bidara ini bisa menetralisir hal-hal negatif di rumah Anda. Seperti halnya Kirangga Warsita yang saat ini sudah bersama saya. Bisa dijelaskan lagi? Iya, untuk itu bagi masyarakat di seluruh Indonesia bagi membutuhkan daun bidara itu nanti bisa kontak ke Kirangga Warsita. Ya, nah saya ingin tahu sejauh mana Anda mengetahui hal-hal gaib. Ya, kita tahu bahwasannya gaib sendiri adalah kasat mata, tidak bisa dilihat secara kasat mata karena itu adalah makhluk-makhluk astral. Nah, apakah ada cara tertentu yang mungkin para jimaters ingin tahu bahwasanya aku kepingin tahu hal-hal gaib seperti itu, apakah Anda bisa membantu mereka? Insya Allah bisa. Dengan cara kita menggunakan tenaga inti alam semesta, yaitu yang saya pelajari sejak kecil itu prana alam dan inti bumi. Itu di situ dalam tubuh kita ada dua unsur, misalnya ada panas maupun dingin. Kalau kita asah setiap hari melalui meditasi atau dzikir, itu akan muncul kekuatan yang benar-benar luar biasa dalam pengobatan juga. Nah, bagi jimater-jimater tentunya juga mungkin penasaran dengan hal-hal gaib karena dari sekian orang mungkin hanya beberapa persen yang tentunya tahu mengenai hal-hal gaib. Dalam arti ada banyak generasi muda yang sekarang ini mengesampingkan yang namanya gaib. Bisa dikatakan itu apa seperti itu. Nah, sejauh mana Anda harus meyakinkan kepada generasi muda bahwasanya gaib itu ada dan perlu dihormati atau mungkin dihargai. Sejauh mana Anda meyakinkan mereka itu, Rangga Warsita? Iya. Selamat malam semuanya, jimaters di seluruh Nusantara. Saya kira kita selalu memberikan yang terbaik pelayan bagi Anda semuanya. Tentang masalah gaib, kita sering sebenarnya melakukan ritual. Di antaranya sering ke Gunung Lawu dan sebagainya sama teman-teman untuk menguji nyali keberanian kita. Kadang-kadang keberanian kita sendiri takut. Dari segi apapun, kadang manusia memiliki benar-benar lemah, kadang lemah. Lemahnya dari segi apapun. Iya. Nah, bagaimana mengatasi kita supaya tidak takut dengan gaib itu sendiri? Iya. Untuk mengatasi dengan gaib itu sendiri perlu dengan zikir, dengan puasa kita dengan itu lebih dekat dengan Allah SWT. Ya, dalam arti mungkin ada bacaan-bacaan tertentu, ritual tertentu supaya kita tidak takut dengan hal-hal gaib seperti itu, Rangga Warsita. Iya, kita pakai metode zikir juga, yaitu kalimat Allah sampai 1000 kali. Ya, nah bagi jimater-jimater semua juga para pecinta misteri, Kirangga Warsita ini adalah
spiritual yang tentunya memberikan pengobatan non medis bagi Anda yang terkena penyakit non medis. Anda yang ingin datang ke Radio Istana boleh, dan beliau praktek hari Senin dan Selasa jam 9 pagi di studio Radio Istana FM Kota Bojonegoro. Saya tahu bahwasanya banyak sekali masyarakat luas yang tentunya kepintaran, kepandaian mengenai hal ini jauh lebih menguasai daripada kita. Namun tentunya kita juga berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memberikan penyembuhan, memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ingin bantuan dari Ki Rangga Warsita. Nah, kembali ke Anda Rangga Warsita, bahwasanya kita tahu dunia ini mungkin juga bisa dikatakan dunia nyata dan ada juga dunia gaib seperti itu. Sejauh mana Anda punya pengalaman tentang misteri? Anda bisa ceritakan kepada masyarakat luas tentang pengalaman misteri Anda. Masyarakat Indonesia di seluruhnya, pengalaman-pengalaman yang sering saya jalani itu berada di tempat-tempat yang gaib, seperti di Ngadilangu juga sering kita sama tim meluncur ke sana, menelusuri bagaimana makhluk jin, makhluk apapun itu kita telusuri. Bukan kita tantang, tapi kita benar-benar ingin mengetahui sampai di mana kemampuan kita sebagai manusia yang lemah. Untuk itu, mari kita tidak usah takut tentang makhluk seperti itu. Kita berdampingan. Bisa Anda ceritakan spesifik mungkin Anda dalam ritual untuk mendapatkan atau kepingintahuan tentang misteri itu, mungkin Anda ketemu sosok apa, mungkin Anda ketemu dengan apa. Jadi masyarakat biar tahu bahwasanya saya pernah mengalami sendiri dengan ketemu dengan hal-hal gaib. Bisa Anda ceritakan secara spesifik masalah gaib yang pernah Anda alami? Iya, sering saya mengalami perjalanan dari Lamongan sampai Bojonegoro. Ada namanya kuntilanak. Sering ikut sepeda saya waktu masih sepeda lama. Sampai sekarang ini sering diikuti kemanapun saya berada. Ya, Anda mengatakan bahwasanya Anda melakukan pengobatan penyembuhan masalah gaib, orang yang terkena gaib. Teknik penyembuhan dari Anda bagaimana? Bisa Anda jelaskan kepada jimater-jimater yang menyaksikan konten YouTube kita ini? Ya. Teknik penyembuhannya kita menggunakan tenaga extravor, yaitu tenaga inti bumi dan peranah alam, dengan tarikan nafas dan secara tinggi itu kita alirkan melalui tangan kita. Kita tempelkan pada punggung yang sakit. Nah, itulah nanti terkirim tenaga yang sangat tinggi. Dalam energi tersebut, inti bumi dan peranah alam sebagai power dalam pengobatan kami. Ya, apakah yang namanya gaib itu sendiri apakah bisa disembuhkan dengan yang namanya apa yang Anda sebutkan tadi, atau mungkin hanya untuk mengisi kekuatan tenaga dalam, atau mungkin bisa mengusir dari makhluk tersebut yang bersarang di tubuh manusia? Bisa, yaitu dengan mendeteksi melalui tenaga inti bumi dan peranah alam itu kekuatan yang ada di dalam tubuh manusia yang sakit itu akan mengalami reaksi yang tinggi. Ya, dan Anda mengatakan bahwasanya akan diberi tenaga alam dan lain sebagainya. Apakah Anda bisa melakukan pelatihan kepada orang yang mungkin kepingin menguasai tenaga yang Anda sebutkan tadi? Bisa. Ciri-ciri orang yang kena hipnotis, yang kena gendam itu bagaimana? Cirinya dari mata itu udah mulai berubah. Ada seperti warna merah, terus yang lainnya itu memiliki karakteristik linglung atau lemas. Pada saat itu orang kena pukulan gendam atau hipnotis itu lemah semua tubuh. Terus sarafnya tidak dapat berfungsi. Jika ditanya itu benar-benar kosong. Kalau keadaan kosong, keadaan apapun kosong. Ya, nah, untuk supaya kita tidak terpengaruh dengan gendam dan hipnotis, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus banyak meningkatkan doa, terus zikir, atau banyak lagi metode puasa atau meditasi atau gerakan-gerakan pola pernafasan, sehingga kita tidak mudah terjadi kena gendam, hipnotis dan sebagainya.
Itu dalam arti untuk pencegahan kita kena gendam di Rangga Warsita ya, supaya dalam perjalanan kita aman, terbebaskan dari namanya hipnotis, gendam. Dan sekarang ini memang marak sekali, yaitu yang kita terima kabar-kabar dari masyarakat bahwasanya dalam perjalanan di pasar atau dimanapun itu tidak mengenal seseorang, ternyata kemudian mengenalkan diri dan ternyata kena gendam, kena hipnotis sehingga barang-barangnya harus rela hilang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Anda sebagai paranormal, monggo dijelaskan kepada para jimatres. Mungkin di saat perjalanan Anda tidak mengenal orang, kemudian seakan-akan terkena gendam, itu bagaimana kita bisa terlepaskan dari gendam itu sendiri, Kirangga Warsita? Iya. Pada saat kita naik kendaraan atau yang lain, kita harus punya benteng diri. Benteng diri yaitu tentang dzikir dengan kalimat Allah sampai 1000 kali sebagai kunci, sebagai perisai dalam perjalanan kemanapun. Itu harus benar-benar memiliki kunci yang utama. Dalam hal ini kunci kekuatan kita adalah dzikir. Dzikir sebagai nafas orang yang benar-benar beriman pada Allah. Dalam hal ini setiap kegiatan apapun, perjalanan apapun, otak kita jangan sampai kosong. Kita harus isi dengan kalimat-kalimat tauhid, jangan sampai kita kosong lagi memiliki kekuatan yang lain masuk dalam tubuh kita. Nah, kita memang sudah berusaha seperti itu ya. Ini mungkin untuk bisa menjadi acuan, bisa menjadi pembelajaran buat jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Andai kata bahwasanya kita sudah melakukan zikir, melakukan hal-hal yang Anda katakan tadi, ternyata dalam perjalanan seperti halnya umpamanya ada si A dalam perjalanan Jakarta menuju Surabaya, itu ternyata dia itu dihampiri orang, kemudian seakan-akan dia lupa segalanya hingga bisa menyerahkan barang-barangnya kepada orang tersebut. Nah, terkadang ilmu gendam sendiri itu kan bisa hilang. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa sadar bahwasanya kita itu terkena gendam hingga akhirnya umpama barang-barang kita tidak terlanjur untuk diberikan kepada orang yang tidak kenal yang mempunyai gendam tadi. Iya, baiklah. Kadang-kala kita metode gendam itu banyak sekali. Kadang kita tepuk pundak kita, kadang-kala kita balik tepuk lagi, sehingga kita memiliki kesadaran yang ekstra secara jasmani maupun rohani, memiliki kekuatan kembali untuk melawan gendam tersebut. Dalam hal ini gendam sangat benar berada di lingkungan kita maupun di luar kita, selalu menghantui kita dalam segi apapun. Harus kembali, mungkin kita ditepuk, kita kembali, kita tepuk lagi. Oke, baik, terima kasih Kirangga Warsita. Tentunya juga ini semoga bisa bermanfaat bagi para jimatres-jimatres. Kirangga Warsita adalah salah satu tim jimat. Beliau adalah paranormal juga supranatural yang bisa membantu para jimatres-jimatres semua, bisa membantu yaitu kalau Anda terkena sihir, kena santet dan lain sebagainya. Ini buka prakteknya di Radio Istana FM setiap hari Senin dan Selasa jam 9 pagi sampai 4 sore. Mungkin Anda membutuhkan jasa dari beliau untuk dibantu secara langsung, bisa datang ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Kota Bojonegoro. Dari Rangga Warsita sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan kepada seluruh jimatres yang menyaksikan video kita. Baiklah, jamaah para jimatres di seluruh Indonesia, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah SWT, sehingga iman takwa kita lebih kuat dan perlu kita bentengi dalam hidup kita. Rasa maupun karsa dalam hidup kita perlu dengan kekuatan yang ekstra, minta perlindungan dari Allah SWT. Baik, terima kasih seluruh jimatres-jimatres di Santero Nusantara. Demikian perbincangan kita mengenai hal-hal gaib bersama salah satu tim jimat Kirangga Warsita dari Kelurahan Sumbang, tepatnya Jalan Panglima Polim, Gang Mangga 2, Kota Bojonegoro. Saya Ki Banu Asmoro bersama tim jimat mengucapkan terima kasih. Salam jimatres, salam misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.